Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman walhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Munafikun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Munafikun, artinya munafik, orang munafik. Munafik itu dari kata nafakoh, iku tikus, nafak itu apa ini?
terowongan sing dua anu ana iki mlebu kene mlebu iki lho apa jenenge. Terowongan sing dua jurusan dua. Jadi diuber kene metu kene diuber kene metu kene itu. Nah, tikus itu nafakotut tikus itu yang suka merusak sesuatu yang sudah dirapikan, diarat tarik. Wis api-api diarat tarik itu nafak. Nah, ini turunnya di Mekah ini. Menerangkan tentang masalah sifat-sifat daripada munafik. Satu surat ini menerangkan tentang munafik hanya cuma ayat ke-9 dan 10 itu. Nah, itu munafik itu. Nah, sekarang munafik ini yang ada itu cuma di Mekah di Madinah. Di Mekah tidak ada. Karena di Mekah pada saat itu Nabi Muhammad masih baru berkembang gitu. Masih belum bisa menciptakan peradaban. Jadi gaono artinya menjilat orang yang tidak punya itu. Itu malah keras-kerasan dikena kafir. Nah, kalau di sini tidak, kalau di Madinah itu sudah berkembang itu. Madinah itu mengapa sih Rasulullah itu kok hijrah ke Madinah? Karena Madinah dulu belum Madinah, namanya Yasrib. Yasrib itu artinya mengecam. Jadi gegeran tok di kono iku ceritane. Sampai itu beberapa puluh tahun tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang antara suku Haroj karo Aus itu gelut terus. Kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang gantian. Begitu Rasulullah hijrah ke Madinah itulah damai. Makanya Rasulullah diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah itu di situ itu suka perang. Ini bisa dihimpun oleh Rasulullah untuk menyelesaikan itu orang-orang itu. Nah, ada Rasulullah di sana diganti dengan Madinah. Madinah itu apa? Madinah itu gudangnya ilmu, peradaban. Nah, sudah punya peradaban, kemajuan. Nah, itu. Nah, Nabi Muhammad itu di Mekah itu 13 tahun lamanya, di Madinah 10 tahun. Dan munafik di situ. Nah, munafik itu memang beda. Munafik itu memang musuh yang paling berat bagi umat Islam itu karena dia itu sulit untuk dilihat. Kubluke padha irenge, padha sarungane, padha lah. Jadi tapi angel gitu. Maka dia itu munafik itu memang prinsipnya dia itu boleh bohong jangan salah. Tapi kalau kita boleh salah jangan itu prinsipnya begitu. Jumlahnya ayat ini adalah 11 ayat. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Nah, itu. Surat ini berawal dari kejadian pembantune Sayyidina Umar bin Khattab sing merawat kuda. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab itu punya pembantu yang namanya Usaid. Nah, Jajak Ibnu Usaid. Nah, di sana adikku orang dari Mekah, Muhajirin dari Mekah. Nah, terus ada juga pembantu dari warga Ansor yang namanya adalah Juhari. Nah, Siman al-Juhari. Itu Juhari. Juhari ini sahabatnya Abdullah bin Ubay. Siapa Abdullah bin Ubay? Sudah pernah tahu? Raja munafik gitu. Raja munafik sing mendirikan masjid Diror itu. Nah, pada suatu saat dia itu ada di kandang kuda itu terjadilah perselisihan pendapat antara Juhari dengan Usaid ini. Nah,
begitu memuncak ke perselisihannya itu akan terjadilah gelutan gitu loh. Sehingga pada saat itu Juhari ini bengok-bengok minta tolong kepada kaum Ansor, bengok-bengok dia. Nah, begitu bengok-bengok minta tolong kaum Ansor ini, Abdullah bin Ubay itu datang gitu loh. Terus Usaid juga begitu bengok juga. Bengok-bengok minta tolong itu, ya Zaid masuk datang juga. Di saat ini memang orang-orang dari ini si Abdullah bin Ubay itu memang sebenarnya orang-orang mujahirin ini kalau tidak dibantu oleh orang Ansor itu tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa hidup. Nah, itu suara itu didengar oleh Zaid ini. Akhirnya Zaid ini dengar Rasulullah, kalau ada gegeran itu dengar. Akhirnya si Zaid ini datang ke Rasulullah. Rasul beritahu, aduh, apa samanya, siapa jenenge Abdullah bin Ubay itu begini-begini diceritakan ucapan Abdullah bin Ubay. Rasulullah tidak percaya. Karena Abdullah bin Ubay orangnya baik dan banyak korbannya. Sampai pernah mendirikan masjid itu juga. Gak percaya si Rasulullah. Aku tidak percaya dengan apa yang kamu sampaikan, Zaid. Dia diam. Merasa kecewa sih pada saat itu si Zaid ini. Merasa kecewa terus diam. Dan diam tapi dengan membawa hati yang gak enak kok tak sini. Melaporkan soal perkataan Abdullah bin Ubay dilaporkan Rasulullah tidak menanggapi. Ya itu. Gak enak deh. Nah, besoknya itu Allah turun ayat ini, besoknya mengatakan benar kamu Zaid. Ya, baru itu turun ini. Idza ja'al munafiquna qalu idza, setiap ada idza itu pasti. Ya, al munafiquna idza jaa. Nah, apabila datang sapa al munafiquna yaiku wong munafik, qalu mereka itu berkata, Muhammad, nah, apa itu? Nashhadu innaka la rasulullah. Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu Nabi Muhammad benar-benar Rasul Allah. Itu mengatakan begitu. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar rasulnya Allah. Allah mengetahui. Wallahu yashhadu, dan Allah menyaksikan, ya, jadi mengetahui innal munafiqina sak temene wong munafik itulah kadibun, orang munafik itu adalah benar-benar kadibun, pendusta. Ini pendusta siapa yang dituju ke sebenarnya itu. Nah itu. Jadi saking halusnya menciptakan suasana supaya tidak nampak keburukannya itu, saking api itu. Sampai dia itu berkorban banyak. Memang Abdullah bin Ubay itu pertama kaya, gitu. Kedua ganteng, gagah, gede, dhuwur, gitu. Kok bisa tahu Pak Afid? Nanti ada keterangannya di sini. Ada keterangan di sini, ada ayat yang menunjukkan bahwa itu. Nah, maka itu banyak orang-orang yang terpercaya. Itu kalau kita lihat di dalam surat Taubat ya, surat Taubat 107 itu, surat Taubat 107. Itu mereka itu mendirikan masjid. Itu coba lihat. Ya, ya. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudorotan. Pada orang-orang mukmin, dimaksud begitu. Jadi mendirikan masjid itu untuk kemudorotan bagi orang mukmin. Nah, untuk kekafiran supaya jadi kafir, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangannya orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Jadi sangat mengharapkan itu ono kerjasama dengan Yahudi. Itu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta.
Itulah munafik. Jadi orang munafik itu kalau cirinya Rasulullah itu menjelaskan apa itu. Tanda munafik itu ada 3. Yang pertama kalau berkata bohong. Kalau dijanji mengingkari. Kalau amanahi mengkhianati itu ya. Tapi apakah setiap orang itu yang bohong itu mesti munafik? Belum tentu. Berarti di sini pembohong dan berbohong dengan pembohong beda loh ya. Kalau pembohong itu sudah pegawai nih. Kalau berbohong itu sekali-sekali gitu loh. Lah itu. Nah itulah. Nah itu sudah kan. Baru ittakhadhu aymanahum junnatan fasattu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka itu menjadikan sumpah itu mereka itu sebagai perisai untuk menutup diri. Untuk mengelabui orang supaya mendapatkan kepercayaan. Wong soalnya sumpah itu lah. Sumpah itu perlu memang orang lain yang melihat atau mendengarkan sumpahnya itu supaya percaya. Mulane lek wong kakean sumpah iku tandane akeh wong sing ora percaya gitu. Nah itu. Dia merupakan sebagai perisai yang untuk menutupi, untuk melindungi dirinya, untuk melindungi hartanya. Fasoddu. Nah, lek wis aman, wis mari sumpah itu kok suasana aman, lalu mereka menghalangi ansabilillah di jalan Allah. Baru iwik-iwik wis. Syukur Allah iku ngono. Tadi barang-barang sing bener-bener iku lho, sing barang wis api-api ngono ku lho di iwik-iwik. Sapa iku jenenge? Diarat-arit. Diarat-arit supaya kacau gitu loh, itu. Oh iki kene iki ngono macam-macam. Mereka menghalang-halangi jalan Allah. Nah, itu innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Buruk sekali itu. Wis barang api-api, wis tenang-tenang itu dibuat kekacauan. Dirubah begini, dirubah begitu. Maksud dan tujuan mereka menjadi munafik itu supaya oleh koyo. Sing dipikirno adalah harta kekayaan atau harga diri supaya akeh pengikute. Itu jadi tujuan mereka itu begitu. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Dzalika yang demikian itu innahum amanu adalah karena sesungguhnya mereka itu telah beriman, percaya gitu. Tapi sing percaya apa niku? Lambene percaya gitu. Summa kafaru kemudian menjadi kafir. Apa nih sing kafir iku? Atine. Jadi lambene percaya, atine orang percaya gitu loh. Mulane suatu ketika nanti itu antara lambe karo ati itu mestine kan urut ta. Itu berkaitan. Lek iku mengelabui atine gak padha karo lambene, suatu ketika kan keblosok iku. Pasti akan terungkap. Itu mulai di situ. Nah itu, jadi summa kafaru kemudian menjadi kafir itu hatinya. Mereka masih tetap dalam kekafiran, gak gelem nerima kebaikan. Mengakui dia itu, sebenarnya mengakui bahwa ini benar. Tapi kalau kebenaran itu dilaksanakan, mereka tidak mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan pengikut kalau itu. Kenapa? Karena memang terbatasnya begitu, tujuannya hanya cuma itu. Fahum la yafqahun ala qulubim, hati mereka itu. Fakuti lalu dikunci, matilah hati mereka. Fakuti dikunci oleh Allah, mati mereka. Ala qulubim, hati mereka. Fahum la yafqahun, karena itu mereka tidak dapat mengerti tentang kebaikan itu. Jadi orang sing koyok ngono iku, sing wis koyok ngono iku moko dikunci karo Gusti Allah. Dibiarkan. Kenapa? Karena hatinya tidak mau membuka. Intine iku nikmat tidak nikmat atau senang tidak senang dan lain sebagainya, menerima dan tidak sebagainya itu dari hati. Lek hatinya tertutup, tidak mau menerima itu, tidak mau menerima kebaikan itu, maka mereka itu tidak akan dapat mengerti. Masih kon jelasno kaya apa, tidak akan bisa mengerti. Gitu? Bisa dia membaca Quran, bisa.
lancar bisa. Tetapi makna yang terkandung di dalam Quran tidak ngerti. Lah disinilah kebanyakan mereka itu apa sing diwaca karo dengan perbuatan iki gak sama. Ya, jadi sing diwaca iku Quran tapi perbuatan nyasar. Lha iki opo? Gak padha antare zahir karo batine itu. Nah, orang kenapa? Karena dia tertutup, masih ya apa dijelasno ya apa ya gak iso mlebu. Ya, itu karena tidak mau membuka. Lah itu. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubum musannadah yakhsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Wa idza ra'aituhum tu'jibuka ajsamuhum, dan apabila kamu melihat mereka, melihat apa? Berarti melihat keadaan mereka, tubuh mereka. Oh, ini mereka menjadi kamu kagum. Wah, ini tubuhnya diterangkan oleh kalau delok wong ngono iku kagum, karena dia itu sangat sangat memperhatikan penampilan itu sangat diperhatikan. Jadi kamu meninggal sarungan iku kok setil terus. Nanti kagum kamu jadi kagum. Tentang keindahan, kebagusan mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka itu halus, dedek. Apa dedek apa dedek? Dedek, iya dedek. Manis. Dirungokno ku enak. Apa meneh tentang masalah dunia? Waduh. Politik dunia, hebat wis. Nah, itu kamu tertarik, itu manis tutur katanya, lembut, fasih ucapannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu. Waalaikumsalam. Di fasih. Khair. Kaifa haluka? Khair. Alhamdulillah, khair. Waduh. Aduh, Masya Allah itu. Nah, jadi tutur katanya itu sangat enak, manis. Ka'annahum, mereka adalah seakan-akan, tetapi mereka itu gagah, gede, dhuwur, hebat, tutur katanya manis sekali. Ka'annahum, mereka adalah seakan-akan khusubum, supaya dene khusubun itu kayu musannadah sing senden. Apa? Tersandar. Khusubun, kayu sing sandar. Kenapa kok diibaratkan karo Allah kayu sing sandar? Kayu sing sandar itu gak ono pancepane nang gene lemah, gak ono oyote. Jadi mereka itu akan lesu. Jadi apa yang dikatakan, apa yang ditampilkan itu koyo gak ono buahe, gak ono apa-apane, gak ono godhonge, gak ono buahe, ya siku. Akhirnya apa? Dipangan itu. Gunane apa? Ono manfaate, Pak, orang seperti itu. Digunakan untuk apa? Diobong. Lah ya, karena kayu sing disendekno iku garing sing paling apik diobong kanggo ngobong boto. Iku. Ayo. Jadi dia tidak punya pijakan, tidak ada buah. Mulanya di sini, Pak. Di sini ini kita itu hendaknya setiap jenengan bisa berinteraksi kepada siapapun, ke rumah, ke saudara, ke apa. Ini ingat-ingat ini. Ini setiap akan pulang itu berilah, ucapkanlah satu kata-kata yang berkenan pada dirinya. Ada nilai-nilai kebaikan. Terus alhamdulillah ya awak dhewe iki wis tuwa, tapi awak dhewe sik pancet sik ingat kepada Allah. Ayolah kita betul. Mbah ya panjenengan untuk bisa mendapatkan kesan-kesan moral. Itu tuntunan Quran itu. Ya, tergantung bagaimana kemampuan kita untuk menyampaikan. Ya toh, kalau kita menyampaikan dan kita lihat orangnya seperti itu, alhamdulillah sampeyan muga-muga sampeyan begini begitulah. Harus itu kesan-kesan moral itu. Ya toh, gitu. Supaya ono arti dalam kehidupan. Yaksabuna kulla sayhatin, mereka mengira lah ini. Dan mereka mengira
yaksabuna kan mereka kulla soihatin, mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan keras, ya teriakan keras alaihim ditujukan kepada mereka. Ini hati-hati, ini sampai saiki lho Pak. Wong-wong sing nakal, wong-wong sing selingkuh, sing apa iku ya. Kadang-kadang ada ucapan keras, bukan manusia yang mengatakan, ya HP ini lho muni kring ngono. Iku kadang-kadang mau langsung bingung. Patenono wis aja diangkat. Kalau ono dijeding terus baru muni kring, bingung deh. Kenapa? Karena dia ada unsur munafik ini. Cinta kepada istrinya tapi di luar ono istri mana yang betul. Ya dah. Sebaliknya juga begitu. Ya sing lanang juga begitu. Kalau ono sing wedok. Makanya di sini kadang-kadang HP-nya orang laki-laki gak mau dibuka oleh perempuan. Waduh. Apa itu? Kuncine akeh. Kuncine iku lho, kuncine HP iku lho. Apa jenenge? Iya itu. Iya gak kecil ono kring ngono. Kadang-kadang HP-nya aku di apa namanya? Orang-orang munafik itu begitu. HP-nya tuh diganti. Koyok jenenge si fulan niku apik ngono ya. Umpama Yeti kuwi bari bacane iku. Diganti botol. Nah. Begitu apa jenenge di kring. Sopo iku Dik? Iki lho botol. Wah, aja diterima. Apa iku kacene nagih utang. Oh. Dadi pinter. Supaya jadi setiap ada sesuatu yang keras itu, mereka itu bergetar hatinya. Kenapa? Takut konangan. Intinya takut konangan. Satu. Yang kedua, setiap ada bicara-bicara yang baik-baik itu banyak tersinggung. Tersinggung, bergetar hatinya. Iku HP sing ngomong iku kring bingung. Iki ada juga yang setiap ada orang yang berbicara tersinggung, dilek dek iku kedoknya itu terbuka. Aduh, jangan membuka saya, jangan. Itu. Mulane kadang-kadang balak-balik nyengkrah gitu. Aduh, mbus. Ya sakarep-karepe ya dah. Itu. Jadi kalau ada ucapan-ucapan keras, ucapan-ucapan yang yang agresif gitu, dia itu bergetar hatinya. Merasa berada itu ditujukan kepada mereka. Humul aduwwum fakhzarhum, mereka itulah musuh yang sebenar-benarnya. Maka waspadalah terhadap mereka, hati-hati kamu itu. Terhadap mereka hati-hati. Ya toh? Qatalahumullah, ya semoga saja Allah membinasakan mereka dari kekufuran itu, dari kekafiran, dari kemunafikan itu, sehingga mereka bisa kembali kepada jalan yang baik. Anna yufakun, bagaimanakah mereka bisa dipalingkan itu? Bagaimana mereka itu bisa sampai dipalingkan itu bagaimana? Karena bukti-bukti nyata itu sudah jelas. Gitu loh. Kenapa demikian itu? Karena mereka itu sudah dikuasai oleh nafsunya. Jadi frekuensi kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia itu yang mendominasi dirinya adalah kehidupan dunia. Jadi akhirat itu nanti itu suwe. Jadi perjalanan akhirat itu masih lama, menganggap begitu. Lek dunia ini perlu kita utamakan. Sebenarnya boleh kamu mengutamakan kehidupan dunia, boleh. Tapi jangan kamu tinggalkan kewajiban-kewajiban itu, jangan kamu tinggalkan. Pertama adalah sholatmu yang diperintahkan oleh Allah itu. Kedua, supaya kok lalak lolo mengerti kamu itu moko ngajiyo 1 jam saja. Perhatikan dawai Gusti Allah itu. Insya Allah kamu akan terantar atau diantarkan oleh Allah kepada jalan yang benar dalam kehidupan itu. Orang sampai rugi, gitu loh. Itulah yang bisa saya sampaikan mungkin. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.